Selamat pagi, salam sehat buat kita semua ya nak. Anak Miss El, apa kabar anak-anak Miss El? Miss harap dalam keadaan sehat ya anak Miss, dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Hari ini kembali lagi belajar dengan Miss El di pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini nak, kita akan belajar tentang aku menghormati penciptaku. Menghormati, seperti yang telah kita pelajari di pelajaran PKN waktu kita belajar tentang perbedaan. Di situ kita belajar tentang hidup rukun dan saling menghormati. Jadi jangankan kepada Tuhan, kepada manusia saja, kepada teman, kepada saudara, apalagi kepada mama, bapa, dan Tuhan, kita harus menghormati. Dari mana nih kita bisa lihat kalau dia itu menghormati orang lain? Dari misalnya perlakuannya, dari misalnya ucapannya, dari ucapannya berbicara sopan. Contoh kan anak Miss, kamu pasti sering dengar, kita harus hormat dan sopan kepada orang yang lebih tua. Jangankan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda dari kita atau yang seumuran dengan kita pun kita harus menghormati, harus menghargai. Untuk apa Miss El? Supaya tercipta hidup yang rukun. Contoh kan anak Miss, contoh. Miss contohkan misalnya dia lebih tua atau lebih dewasa tapi dia tetap menghormati. Contoh misalnya papa dan mamamu. Mungkin papa mamamu jauh usianya lebih senior dari Miss El, tapi mereka berbicara sama Miss El atau berkomunikasi dengan Miss El dengan orang yang lebih muda dari mereka, mereka tetap menghormati Miss El, bahkan menyayangi Miss El. Dari mana Miss El tahu? Emang papa aku bilang hormat sama Miss El? Bukan nak, dari cara mereka misalnya menelepon Miss El, dari cara mereka berbicara ketika kami berjumpa, atau misalnya dari berkomunikasi melalui chat misalnya. Kelihatan kalau mama papamu itu orang yang menghormati orang lain, dari cara bicaranya sopan kan anak Miss. Jadi kamu juga seperti itu, harus menghormati misalnya mama, papa, abang, kakak, bahkan adikmu juga harus kita hormati anak Miss. Apalagi pencipta kita, Tuhan. Dia yang menciptakan manusia dan seluruh isi bumi ini. Siapa yang masih ingat hari keberapa manusia diciptakan Allah anak Miss? Hari keberapa? Iya, Miss dengar si Janeta bilang gini, hari ke-6 Miss El. Iya betul, hari ke-6 kan anak Miss. Nah coba perhatikan ke depan, yang Miss tulis di papan tulis ini, Miss buat huruf bersambung. Biar pelan-pelan anak Miss El juga terbiasa ya nak. Ini yang Miss tulis ini tidak perlu ditulis anak Miss, hanya perlu dilihat, didengar, dan diingat dengan baik. Dan dilakukan ya anak Miss. Coba lihat. Yang pertama tadi, aku menghormati penciptaku. Siapa yang menciptakan kita nak? Iya, Tuhan Allah. Berikutnya baris kedua, Tuhan memberi kita keluarga. Iya, kamu punya keluarga kan anak? Miss El juga punya keluarga. Jadi keluarga kita terdiri dari papa, mama, kakak, abang, adik. Harus saling menghormati. Jangan karena kamu udah abang-abang kelas 1, kamu punya adik TK. Contoh misalnya Salomo, kan ada adiknya kan nak? Jadi Salomo tidak hormat sama adiknya. Salah, tidak boleh. Menghormati itu bukan harus dengan seperti ini. Bukan, itu hormat bendera kan anak Miss. Jadi walaupun adiknya lebih kecil, adiknya tetap harus dihormati dan disayangi anak Miss. Bukan hanya yang lebih tua ya. Jadi semua orang harus kita hormati. Berikutnya, ayah
kamu 9 bulan nak? Yang dia membawamu pagi, siang, malam, pokoknya siapa yang selalu menjagamu di dalam perutnya selama 9 bulan? Siapa? Iya, ibu, mama, mami, emak, sama itu ya nak Miss? Iya, mama kita 9 bulan kita di dalam perutnya, dia rawat, dia kasih makan melalui makanan yang dimakannya. Iya, kita dapat makanan dari nutrisi yang dimakan oleh mamamu. Jadi dia menjaga kita dari kecil. Sudah lahir, dibesarkan lagi, dirawat lagi. Jadi ketika kamu sudah kelas 1, tapi kamu melawan mamamu, berarti kamu telah membuat kesalahan yang besar. Tuhan Yesus akan marah dan menghukummu karena sudah tidak hormat kepada mamamu. Jadi kalau masih ada anak Miss L yang kemarin-kemarin masih suka melawan mamanya, bertobatlah. Mulai saat ini hormatilah mama kita. Bukan hanya mama, nak, papa juga ya anak Miss. Papa juga, papa itu adalah orang yang berjuang mencari nafkah untuk membiayai keluarganya, membiayai kamu, abang, kakak, supaya memperoleh pendidikan, kesehatan yang baik. Berikutnya nak Miss. Tetapi yang memberikan nafas kehidupan adalah Tuhan. Memang papa mama yang merawat kita, tapi yang memberikan nafas kehidupan itu nak adalah Tuhan. Jadi seperti di dalam firman nak, apapun di dunia ini ada waktunya, kata firman. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Miss, berarti bukan mamaku yang menentukan, Miss, aku kapan lahir? Bukan. Jadi misalnya ada pernah ku dengarkan, Miss, dia masih kecil, Miss, tapi sudah meninggal. Iya nak. Jadi yang menentukan kehidupan kita itu bukan papa mama. Mereka merawat kita, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Tetapi yang memberikan nafas kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Bayangkan orang yang menentukan nafas kehidupanmu tidak kamu hormati, celakalah kamu. Makanya kita harus hormat. Miss El pernah bilang, Miss, Tuhan yang bisa kita lihat di dunia ini adalah orang tua kita. Iya, papa mama kita itu nak wakil Tuhan di bumi ini untuk kita. Jadi kalau kamu juga melawan papa mamamu, berarti kamu juga melawan Tuhan itu. Karena tidak ada orang tua yang mengajari anaknya untuk berbuat jahat. Coba Miss El tanya, siapa pernah rupanya papanya menyuruh gini? Nanti bangun tidur kamu pergi ke rumah si ayah, mencuri kamu di sana ya. Ada nak orang tua yang seperti itu? Enggak ada. Papa mamamu pasti selalu mengajari kamu untuk berbuat baik, berbicara yang sopan, jangan berbicara kotor, jangan gunakan mulutmu untuk mengucapkan kata-kata kotor. Ya kan anak Miss? Tidak boleh pantang mengucapkan kata-kata kotor. Jadi setelah pelajaran ini, Miss El harap anak-anak Miss El semakin tahu, semakin menghormati lagi pencipta kita, Tuhan Yesus yang menciptakan kita dan yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Nah, hari ini Miss El bisa berdiri di sini karena izin Tuhan. Murid-murid Miss El juga di rumah bisa mendengarkan suara Miss El, bisa mendengarkan pelajaran yang Miss El kirim, itu juga atas izin Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Tuhan. Berarti kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikannya kepada kita. Kan anak Miss? Iya, melalui apa kita berkomunikasi dengan Tuhan Miss El? Melalui doa. Jadi jangan hanya meminta terus, tapi mengucap syukur juga ya anak Miss. Misalnya pagi-pagi, selamat pagi Tuhan Yesus, aku sudah bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, Tuhan lindungi aku tadi malam. Hari ini Tuhan, aku mau belajar lagi. Berkati aku, berikan aku kepintaran. Harus gitu, harus mengucap syukur juga. Jangan hanya minta-minta aja sama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan misalnya yang bagus-bagus, lupa bilang terima kasih.
kasih. Tidak boleh ya nak. Jadi seperti firman Tuhan yang pernah kita dengar di saat ibadah pagi-pagi, berdoalah setiap saat. Misalnya kapan aja Miss El mau belajar, selesai belajar, mau bobo, bangun tidur, mau makan, atau mau pikir-pikir juga, misalnya mau jalan-jalan, ya berdoa supaya minta perlindungan, supaya misalnya mau pergi, Miss El, ada yang bisa dengar, Miss El sekarang masih corona, belum boleh jalan-jalan. Iya nak, nanti kalau misalnya sudah boleh jalan-jalan ya nak Miss, nanti kalau sudah selesai corona misalnya mau jalan-jalan, berdoa dulu supaya perjalanannya berjalan dengan baik, selamat-selamat, penuh kegembiraan gitu. Jadi itu salah satu cara kita menghormati Tuhan, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan ya nak Miss. Jadi berdoalah, jangan pernah malas berdoa ya nak. Kalau mama papanya ingatkan, berdoa dulu, langsung ingat, oh iya ma, iya pak. Kalau lupa misalnya, udah masukkan mulut makanannya ke mulut, kata mamanya, belum berdoa, langsung, aduh maaf ya ma, lupa. Ya nggak apa-apa lupa, tapi keluarkan makanannya di mulut, langsung berdoa lagi sama Tuhan. Berterima kasih kita masih punya makanan untuk kita makan hari ini. Karena tidak semua orang beruntung bisa punya makanan kan anak Miss. Oke anak Miss El, hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita tentang aku menghormati penciptaku. Nanti Miss El kirim soal latihan di Google Classroom kita ya anak Miss. Dikerjakan dengan baik, dengan teliti, karena minggu depan nanti kita sudah mau ujian mid semester. Jadi jangan malas belajar, apalagi membaca. Harus banyak membaca. Bukan hanya di jadwal yang Miss jadwalkan saja, bukan hanya di situ. Di lain kesempatan itu pun harus banyak membaca. Karena kita dalam satu hari itu paling banyak hanya 2 kali belajar. Padahal di saat normal, belum corona itu ada 6, ada 5. Berarti ada di pangkas 4 pelajaran. Berarti setelah selesai misalnya belajar di Google Classroom bersama Miss El, atau bersama Miss Betty, atau Sir Jani, atau Sir Ruben, atau dengan Lause, anak-anak Miss El harus banyak membaca. Membaca apa Miss El? Membaca buku yang sudah Miss El bagikan. Bukan hanya menunggu, kalau belum Miss El suruh membaca, aku nggak baca. Jangan nak, baca bukunya sebanyak-banyaknya. Di luar jam pelajaran yang Miss El kasih juga ya nak. Oke nak Miss El, selesai pelajaran agama kita ya nak. Sampai bertemu di pelajaran agama berikutnya ya nak Miss. Tetap rajin belajar dari rumah, tetap semangat belajar, tetap jadi anak-anak yang patuh kepada mama papa, takut akan Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya anak Miss El. Dadah!